Sayang hari ini aku izin pergi ke VKV karena Jimin sedang absen. Cuma juga sudah ada di sana, kasihan Sojin dan yang lainnya. Mereka pasti merasa kewalahan apalagi hari ini Sabtu. Bisa dipastikan kafe akan kebanyakan pengunjung Taehyung. Iya, aku juga harus pergi ke MNC Sus karena Minji baru saja mengirimkan pesan dan kata ia sedang tidak enak badan karena mulai merasakan gejala morning sickness pasien. Taehyung tiba-tiba tertawa di sana. Kenapa apa yang sedang Opa tertawakan? Tanya Yen heran karena memang tak ada hal yang lucu. Menertawakan kita berdua, jawab Taehyung. Kita memangnya ada hal yang lucu dari kita berdua. Ada apa? Kita yang tadi pagi sudah berencana libur kerja tapi malah gagal total, balas Taehyung. Yen baru menyadari hal itu tak bisa menahan rasa gelinya. Apa benar, tapi mau bagaimana lagi? Keadaannya yang tak memungkinkan. Sebenarnya kita memang salah pilih waktu. Pagi adalah waktu yang sibuk, jadi pasti ada saja urusan yang harus dikerjakan. Beda lagi ceritanya kalau nanti malam. Taehyung dengan sengaja menggoda. Semoga saja tak tambatan lagi, tangkap Yen. Ya sayang, tenang saja untuk saat ini. Aku masih bisa menahan diri. Ya meskipun akan menyesalkan juga karena gagal menghabiskan waktu sehari dengan sang istri. Halo sayang, kau sudah pulang? Aku baru mau pulang. Saat ini sedang berjalan keluar dari toko sepatu. Ada apa, Opa? Aku hanya ingin memberi kabar jika hari ini akan pulang agak malam. VKV sedang kebanyakan pengunjung. Semakin malam semakin ramai saja. Pasti karena sekarang adalah malam minggu. Waktu bagi para anak muda pergi berkencan. Iya benar, dari tadi kita makan kualan terus. Apa aku perlu pergi ke sana untuk membantu Opa? Tidak usah, kau juga sudah bekerja selain ini. Pasti sudah lelah juga. Aku menghubungi hanya untuk memberikan kabar, bukan meminta bantuan. Kalau kau takut sendirian di rumah, mending pulang ke kediaman Apa dan Mama saja terlebih dahulu. Nanti setelah VKV tutup, aku akan menjemputmu ke sana untuk pulang bersama. Aku akan langsung pulang saja karena jarak antara toko sepatu ke kediaman kita lebih dekat daripada jarak toko sepatu ke kediaman Apa dan Mama. Benar, tidak apa-apa. Aku hanya kepikiran kau akan merasa takut sendirian di rumah. Sendirian bagaimana? Ada Bibi Song, Pak Moon, Pak An, dan Pak Kang di sana. Aku tidak benar-benar sendirian. Tapi kalau sudah berada di kamar, kan sendirian. Kalau berdua dengan orang lain di dalam kamar, pasti jadi fitnah, kecuali jika itu bersama dengan Opa. Ya sayang, aku akan berusaha untuk bisa pulang tak terlalu larut malam hari ini. Selesaikan saja dulu bacaan Opa, tidak usah terlalu memikirkan aku di rumah karena aku baik-baik saja. Iya sayang, ternyata begini susahnya jadi pegawai VKV. Sibuk terus apalagi saat akhir pekan. Dengan ikut terjun langsung melayani para pelanggan, aku jadi ikut merasakan bagaimana para pegawai saat sedang bekerja. Aku jadi bisa lebih menghargai kerja keras mereka. Kita memang harus bersikap baik pada mereka karena mereka yang membantu kita selama ini, dan yang penting jangan galak-galak. Justru kadang mereka yang lebih galak daripada aku. Mereka hobi mengerjaiku juga, apalagi Sojin Hyung. Ia tertawa mendengar ketuan Taehyung, bisa terbayang sifat Cheo Sokjin di sana. Rasa lelah aku langsung menghilang saat mendengar kau tertawa. Berlebihan. Aku serius, jadi ingin pulang ke rumah sekarang juga. Kalau Opa nekat pulang sekarang, besok para pegawai Opa akan absen semua. Kenapa bisa begitu? Karena mereka lelah, seluruh tenaganya diforsir untuk hari ini. Tenang saja, aku orang yang bertanggung jawab dan tak akan membiarkan mereka semua kalang kabut sendirian. Pintar, nanti setelah Opa pulang, aku berjanji akan memberikan pijatan padamu. Opa pasti lelah juga kan hari ini? Janji, kau tidak akan pergi tidur duluan kan? Iya, janji. Ya sudah, kalau begitu aku akan segera menyelesaikan pekerjaan hari ini agar bisa segera pulang. Kau makan malam duluan saja, tidak perlu menungguku pulang karena masih lama. Iya, Opa.
Sambungan telepon berada di sana. Ian masuk ke dalam mobil untuk segera pulang ke rumah dengan menghabiskan waktu berjalan selama 15 menit. Pucung panggil Baby Song saat Ian baru saja turun ke bawah untuk makan malam. Ya Baby Song, ada apa? Tanya Ian. Tadi siang ada tetangga datang berkunjung kemari. Jawab Baby Song memberikan informasi. Tetangga, kumam Ian. Baby Song mengaku antusias. Mereka memperkenalkan diri dengan nama Unji, Yunggi, dan Kaun. Tentu saja Ian belum menyiapkan sesendok nasi ke mulutnya. Kalau sudah bisa dipastikan ia akan tersedak akibat terkejut mendengar ucapan Baby Song. Ada keperluan apa mereka datang kemari? Tanya Ian berusaha terlihat biasa saja. Mereka datang dengan membawa kue buatan Punji. Kuenya masih tersimpan rapi di sana. Apa Pucung Ian mencicipinya? Biar diambilkan, ucap Baby Song menawarkan. Ian menggeleng pelan. Mungkin besok pagi saja. Hari ini aku sudah makan cukup banyak, jadi masih merasa kenyang, tolaknya. Baby Song mengaku mengerti. Kalau Baby Song ingin makan kuenya, silakan saja. Bagikan juga pada Pak Mon, Pak An, dan Pak Kang sekalian. Baik Pucung, ucap Baby Song dengan senyum senang, karena ia memang pecinta makanan manis. Kemungkinan Taeyong Opa akan pulang sekitar pukul 11 sampai 12 malam. Mendekati waktu tersebut, tolong siapkan menu makan malam untuknya. Baik. Ia jadi kepikiran mendengar cerita Baby Song. Memang mereka belum sempat mampir dan menyapa tetangga sekitar untuk berkenalan karena masih sibuk. Biasanya kehidupan di kota besar tidak memerlukan hal semacam itu, tapi jika mereka memang ada niat baik, sudah sepatutnya Taeyong dan Ian membahas dengan kebaikan juga. Mungkin dalam waktu dekat ini, Ian akan mengajak Taeyong untuk mampir ke kediaman Unji untuk mengucapkan terima kasih atas kiriman kuenya. Meskipun sebenarnya Ian agak ragu juga ingin pergi ke sana. Padahal cafe tutup jam 10 malam, tapi ini sudah hampir jam 1 dini hari. Taeyong belum juga pulang. Ia juga baru menyadarinya saat ia terbangun setelah tak sengaja tertidur. Apa mungkin Taeyong lupa jika ia sudah beristri? Saat ia memeriksa ponselnya, sudah ada beberapa panggilan tak dijawab. Juga pesan teks dari Taeyong yang mengabarkan jika ia dan yang lain berencana untuk mampir menjenguk Jimin setelah kafe tutup. Tanpa terasa, obrolan mereka menjadi panjang lebar hingga waktu sudah dini hari. Taeyong mengirimkan pesan lagi dan mengabarkan jika ia sudah dalam perjalanan pulang sekarang. Opa sudah sampai mana? Sudah di dalam rumah. Hendak naik tangga menuju ke kamar. Jangan naik. Taeyong refleks menghentikan langkah kakinya. Kenapa? Makan malam dulu sana. Sayang, ia bisa mendengar nada bicara Taeyong yang sedang merengek. Ini sudah hampir jam 1:30 dini hari. Sudah tidak bisa disebut sebagai makan malam lagi. Lagi pula aku juga sudah lelah dan ingin cepat-cepat bertemu denganmu. Mandi, kemudian tidur sembari memelukmu. Aku langsung pergi ke atas saja. Lelaki itu mencoba untuk bernegosiasi. Tidak boleh, pokoknya Opa harus makan dulu. Opa terakhir makan tadi siang kan? Aku sudah hafal dengan kebiasaan Opa. Opa kalau sudah makan pasti selalu bercerita pada aku mengenai menunya. Tapi tadi Opa tidak ada cerita sama sekali. Tadi aku makan di kediaman Jimin. Makan apa? Kue poles panggang buatan ibu mertua Jimin. Hanya makan poles tidak akan terasa kenyang. Taeyong sudah pasang rawat lesu. Susah sekali untuk bernegosiasi dengan sang istri. Opa tidak usah pasang rawat lesu. Bagaimana yang bisa tahu? Jangan-jangan batin Taeyong sudah penuh duluan. Lagi pula aku tidak bisa melihat ekspresi Opa yang seperti itu, jadi tak akan berpengaruh padaku. Ya sudah, aku akan turun lagi meskipun sebenarnya ini sudah setengah jalan, padahal sebentar lagi sudah bisa bertemu denganmu. Meskipun Opa sudah sampai depan pintu, jika belum makan, aku tak akan membuka pintunya dan membiarkan Opa masuk ke dalam. Iya sayang, aku akan makan sekarang.
Taehyung sudah turun lagi ke lantai bawah menuju ruang makan. Tadi sekitar jam 11 malam, Bibi Song sudah menyiapkan makanannya untukmu. Karena aku pikir opa akan pulang di sekitar jam tersebut, tapi ternyata malah molor. Apa kamu ingat sesuatu yang hangat untuk dimakan? Kalau iya, aku akan turun ke bawah untuk memasak sesuatu. Karena jam segini Bibi Song pasti sudah tidur. Tidak usah sayang, aku akan makan yang tersedia di atas meja saja agar bisa segera naik ke atas dan bertemu denganmu. Ia bisa mendengar suara piring yang beradu dengan sendok di sana. Sebenarnya suami itu sudah mulai makan. Tak lama kemudian suara Bibi Song juga turut terdengar. Sebenarnya tanpa sengaja sudah terbangun. Bibi Song menawarkan segelas air pada Taehyung yang segera ia balas dengan menganggukkan kepala karena saat ini mulutnya tengah penuh dengan makanan. Makanya pelan-pelan Hakim, bagaimana kalau sampai tersedak, ucap Bibi Song. Taehyung balas dengan senyum. Bibi Song kelihatan sekali, jadi semakin sayang. Apa Hakim masih waras atau jangan-jangan sedang kerasukan setan? Balas Bibi Song yang membuat tawa Taehyung pecah. Bibi Song memang sudah tahu sejak lama jika majikannya yang bernama Kim Taehyung ini akan tak jelas orangnya. Tapi herannya semakin lama semakin tak jelas saja. Mana mungkin juga Taehyung mau menjalin cinta terlarang dengan ibu-ibu yang sudah beranak 7. Apalagi Bibi Song juga masih punya suami yang bekerja mencari tukang kebun di rumah ini juga. Siapa lagi kalau bukan Pak Moon? Ingin cepat bertemu dengan istriku, tapi Yen tak mengizinkanku masuk ke dalam kamar sebelum aku makan, ucap Taehyung curhat. Dari teleponnya masih bersambung, Yen bisa mendengar Bibi Song sudah menertawakan Taehyung di sana. Interaksi antara keduanya memang bisa disebut sebagai hiburan gratis di rumah ini. Malam saja masih pengantin baru yang ingin selalu menempel kemanapun dan dimanapun, kode Bibi Song. Benar, Bibi dulu juga pernah merasakan bersama Pak Moon kan, balas Taehyung. Tentu saja dulu kami tak terpisahkan, mirip seperti panci dan tutupnya. Bibi Song jadi mengenang masa lalu. Aku punya kalian seperti itu, buktinya anak Bibi Song dan Pak Moon sudah ada 7 orang, tangkap Taehyung. Mirip seperti impian terbenam Taehyung yang ingin memiliki banyak anak. Selisih 1 karena Taehyung ingin punya anak 8. Bibi Song sudah ketawa malu di sana. Karena Taehyung jadi tahu jika kehidupan pernikahannya dengan Pak Moon berjalan dengan baik selama ini. Opa, Taehyung langsung kembali fokus pada ponselnya. Ya sayang. Aku matikan sambungan teleponnya. Aku akan tunggu Opa di kamar. Kau pasti sudah mengantuk ya? Sudah ingin tidur? Udah saja tidak apa-apa, aku akan menyusulmu dalam mimpi. Tidak kok, aku akan menunggu Opa. Taehyung sudah tersenyum semeringah di sana. Segera meluncur, aku baru saja selesai makan. Cepat sekali, tapi ada masalah, yang penting Opa sudah makan. Akan aku matikan sambungan teleponnya sekarang. Kata Taehyung sudah mulai naik ke atas lagi, jadi Yan akhiri sambungan telepon mereka. Sudah sampai di depan pintu kamar, Taehyung pikir Yan sedang rebahan di atas ranjang sembari bermain dengan ponselnya, tapi ternyata Yan tetap Taehyung yang baru saja masuk dalam kamar dengan pandangan sebal. Ia kemudian menaruh lipstik berwarna merah miliknya yang baru saja ia kenakan di atas meja lakas. Apa kelakuan Opa barusan bisa dibenarkan? Kenapa malah berlarian sesaat setelah makan? Bagaimana kalau perut Opa sakit? Peringat Yan. Berbalik tepat dengan Taehyung yang tanpa diam membeku di ambang pintu kamar. Opa masuklah, tita Yan yang segera Taehyung turuti dengan menutup pintu kamar kembali setelah ia berada di dalam. Saat Yan beranjak dari atas ranjang kemudian berjalan mendekati Taehyung yang masih tampak membeku di sana, Taehyung justru mundur selangkah begitu Yan semakin berjalan mendekat. Opa, sentak Yan kesal. Dia sudah menunggu Taehyung, bahkan sudah mempersiapkan diri sampai seperti ini, tapi reaksi Taehyung justru seperti itu. Tidak mungkin kan ia menolak Yan begitu saja. Padahal hari kemarin ketika Yan belum bisa untuk disentuh, Taehyung sudah kelihatan tak sabar sampai-sampai menunjukkan raut kasihan
karena hanya bisa rapat-rapat sang istri di bagian yang aman. Sebentar sayang, berikan aku waktu. Tangan itu yang berlari pergi menuju kamar mandi dan mengunci pintunya. Ian buru-buru menyusul. Apa kau baik-baik saja? Teriaknya di depan